Tega, ini 4 pejabat yang terlibat kasus korupsi kebutuhan pokok rakyat, dari dirjen hingga menteri. Suara.com, kasus korupsi di Indonesia seolah tidak pernah padam. Nilai yang membuat banyak orang terjerat kasus ini juga tidak main-main, bahkan hingga triliunan rupiah. Beberapa kasus korupsi besar di Indonesia bahkan menyeret nama pejabat yang notabene berada di kedudukan tinggi dan harus mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi. Berikut deretan pejabat yang terlibat kasus korupsi kebutuhan primer rakyat dengan nilai yang fantastis. 1. Setia Novanto, kasus korupsi IKTP. Kasus korupsi pengadaan proyek IKTP yang menyeret nama Setia Novanto ini sempat membuat publik geger. Banyak orang yang menilai bahwa kasus ini merupakan kasus terbesar yang ditangani KPK pada tahun 2017 silam. Kasus ini terungkap setelah KPK berhasil menemukan fakta pengadaan proyek IKTP yang mangkrak. Proyek ini bernilai fantastis hingga hampir 6 triliun rupiah yang melibatkan nama Setia Novanto yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPR pada saat proyek tersebut dimulai tahun 2011 sampai tahun 2012. Hal tersebut membuat Setia Novanto ditetapkan menjadi tersangka dan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Drama yang dilakukan oleh Setia Novanto saat proses penyelidikan kasus ini juga sempat menjadi perbincangan banyak orang sebagai gimmicknya agar bisa kabur dari persidangan. 2. Lutfi Hasan Ishak, korupsi impor sapi. Bukan hanya Setia Novanto yang rela mengorbankan keperluan rakyat. Begitu pula dengan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishak. Pada tahun 20.113 lalu, kasus impor sapi ini menyeret nama Lutfi dan rekannya, Ahmad Fatanah, yang dijadikan tersangka atas dugaan suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Pihak penyuap dari PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth, terbukti menyuap Lutfi DKK sebesar 1,3 miliar rupiah demi menyelamatkan bisnis impor sapi sehingga kegiatan impor bisa terus dilakukan dengan penambahan kuota yang seharusnya dibatasi oleh Kementerian Pertanian. Hal ini membuat Lutfi harus mendekam di penjara selama 18 tahun. 3. Juliari Batubara, korupsi bantuan sosial. Walau pernah menyandang status sebagai Menteri Sosial, jiwa sosial yang dimiliki Juliari Batubara patut dipertanyakan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada akhir 2020 kemarin. Kasus korupsi bansos ini membuat banyak masyarakat yang geram, mengingat kondisi ekonomi di tahun 2020 termasuk kondisi terparah yang dialami oleh warga Indonesia akibat pandemi. Juliari yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Sosial diduga menerima suap hingga 17 miliar rupiah dalam proyek pengadaan bantuan sosial tersebut divonis 12 tahun penjara. 4. Indrasari Wisnu, kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini terungkap setelah Dirjen Kemendak, Indrasari Wisnu, ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana tidak, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini membuat banyak masyarakat kesulitan dan harus sampai antri panjang demi memenuhi kebutuhan minyak goreng rumah tangga. Setelah diselidiki, Indrasari bersama 3 rekan lainnya diduga membuat izin ekspor minyak secara ilegal dan membuat stok minyak goreng di Indonesia menipis. Kegiatan melawan hukum ini berhasil terendus oleh pihak berwajib dan membuatnya menjadi tersangka pada Selasa, tanggal 19 April tahun 2022 kemarin.